Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran keempat. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dengan mengamati gambar pada peta, siswa dapat menyebutkan beberapa daerah sebagai identitas budaya secara peduli. Yang kedua, dengan mengamati peta, siswa dapat menyebutkan nama bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia secara percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat secara tanggung jawab. Dan yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara disiplin. Coba kalian perhatikan gambar ini. Tahukah kamu apa nama kapal seperti pada gambar di atas? Jadi, nama kapal pada gambar tersebut adalah kapal pinisi. Kapal pinisi adalah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Kapal pinisi adalah kapal yang sangat istimewa. Seluruh bagian kapalnya itu terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Kapal pinisi umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Jika nenek moyang kita mampu berjaya, maka sudah seharusnya kita sebagai generasi penerus juga bisa berjaya. Kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan membuat Indonesia memiliki budaya yang beragam. Budaya antar suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Keberagaman suku bangsa ini merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Selanjutnya, ada beberapa ciri keragaman budaya lokal di Indonesia. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Yang kedua, keragaman bahasa. Kemudian ada keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia, yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan yang terakhir ada keragaman seni dan budaya. Ada seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, dan seni rupa. Nah, keberagaman budaya ini ada yang terpengaruh juga dari budaya luar. Dampak keberagaman dari segi kebudayaan yang pertama, timbulnya keanekaragaman kebudayaan dan adat istiadat akibat pengaruh luar. Kemudian yang kedua, masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing karena mudahnya pengaruh luar untuk masuk ke Indonesia. Kemudian, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Kemudian, dampak yang keempat, yaitu tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa dampak buruk bagi bangsa Indonesia. Berikut ada
ada beberapa contoh budaya asli Indonesia. Yang pertama ada seni pertunjukan reog, ada wayang, kemudian ada tari kecak, dan ada musik angklung. Selanjutnya ada beberapa contoh budaya serapan dari bangsa lain. Contohnya ada tari cokek. Tari cokek ini adalah wujud dari akulturasi budaya Betawi dan Tionghoa. Kemudian ada musik keroncong. Musik keroncong ini berasal dari negara Portugal. Dan ada barongsai. Barongsai ini merupakan kesenian dan kebudayaan yang dibawa oleh masyarakat Tiongkok. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar peta di sini. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan dan disatukan oleh laut itu mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Kita di Indonesia ini tidak bisa terus-menerus menggunakan transportasi darat karena antara pulau satu dengan pulau yang lain itu terpisah oleh lautan. Adapun jenis transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Jika penyediaan dan penggunaan transportasi antar pulau itu memadai, pastinya akan sangat membantu kehidupan masyarakat. Berikut adalah peta jalur transportasi udara di Indonesia. Berikut beberapa bandar udara yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai di Bali. Kemudian ada Bandar Udara Sultan Hasanuddin itu di Sulawesi Selatan. Kemudian ada Bandar Udara Patimura itu di Ambon. Selanjutnya Bandar Udara Sentani itu di Jayapura. Kemudian ada Bandar Udara Soekarno-Hatta itu di Banten. Kemudian ada Bandar Udara Juanda itu di Jawa Timur. Ada banyak lagi ya bandara-bandara yang lain yang ada di Indonesia. Yang ini hanya beberapa yang Bu Ayu sebutkan. Selanjutnya, ini adalah peta jalur transportasi laut di Indonesia. Berikut adalah beberapa nama pelabuhan yang ada di Indonesia. Ada Pelabuhan Gilimanuk itu di Bali, kemudian ada Pelabuhan Bakauheni itu di Lampung, kemudian ada Pelabuhan Lembar itu di Nusa Tenggara Barat, dan ada Pelabuhan Tanjung Priuk itu di Jakarta. Masih banyak lagi pelabuhan-pelabuhan lain yang ada di Indonesia. Kemudian, banyak kegiatan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu contohnya adalah seperti gambar di bawah ini. Perhatikan gambarnya. Di sini ada keluarga yang sedang melaksanakan musyawarah. Bermusyawarah itu merupakan dari nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat. Musyawarah di rumah itu contohnya seperti apa? Salah satu contoh musyawarah di rumah adalah musyawarah ketika pembagian tugas dalam membersihkan rumah. Kemudian contoh yang lain adalah bermusyawarah ketika menentukan tempat liburan. Itu adalah musyawarah sederhana yang dapat dilakukan di rumah. Untuk pengambilan keputusan secara bermusyawarah itu dapat dilakukan dimanapun. Tadi kita sudah lihat contoh bermusyawarah yang ada di rumah. Selanjutnya, ada musyawarah di lingkungan sekolah. Misalnya pada saat pemilihan ketua kelas atau pembentukan kelompok. Kemudian, dapat juga dilakukan di lingkungan masyarakat. Misalnya ada musyawarah bersama ketua RT. Baik, cukup sekian ya penjelasan Bu Ayu kali ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan dimengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Selamat belajar dan tetap semangat. Selalu jaga kesehatan ya.
Mari menerapkan perlindungan individu di masa pandemi dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.